Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke tugas untuk LO System ya, tapi sebelumnya Anda juga harus menghitung begitu. Tentunya Anda harus menghitung volume storage tank untuk LO begitu ya. Eh, untuk volume mencari beratnya dulu ya, berat LO-nya. Nah, itu fungsi dari PHP dikalikan SLOC. Informasi untuk SLOC ini ada di engine project guide Anda begitu. Terus ada jarak pelayaran dibagi dengan kecepatan kapal Anda ya dalam meter per second gitu ya, dikali 10 pangkat min 6 dikali koreksi cadangan ya antara 1,2 atau 1,5. Boleh dipilih di tengah-tengah atau yang paling maksimum juga boleh. Jadi ini kayak faktor correction gitu aja. Nah, PHP ini juga ada di engine project Anda begitu ya. Nah, terus setelah dihitung, maka ketemu volume storage tank. Jadi berat berat LO-nya tahu, dibagi masa jenisnya, ketahuan volumenya. Terus ditambahi margin berapa persen, begitu. Terus kemudian ada volume sump tank, gitu. Nah, apakah nanti engine Anda itu wet sump atau dry sump, begitu ya? Nah, kalau wet sump tentunya ada sump tank ya. Nah, maka nanti volume sump tanknya juga dihitung 1,7 dikalikan daya engine per 1000, begitu. Nah, terus ada kapasitas transfer pump, seperti biasa kapasitas ya, dihitung ya. Nah, untuk volume dibagi waktu ya, kapasitas itu bisa dikosongkan selama 24 jam ya. Terus kemudian kapasitas udah diketahui, terus diameter pipa harus dihitung juga, begitu sesuai dengan rumus yang ada gitu ya. Kemudian head, tentunya menghitung head untuk mencari spek pompa ya. Jadi harus ada headnya juga ada head total ya, head total, mayor minor begitu ya, terus head losses begitu. Seperti biasa, ini Anda sudah paham tentunya. Terus kemudian spek untuk pompa transfer pump yang LO begitu ya. Jenisnya apa? Jenisnya gear pump ya. Nah, terus kemudian ngitung lubricating oil separator. Volumenya dihitung. Nah, ini juga kalau engine Anda sudah dilengkapi dengan separator yang memiliki kualifikasi khusus, maka Anda bisa reverse to project guide begitu ya. Tapi kalau tidak, ya Anda bisa menghitung seperti volume sama dengan 0,18 dikalikan daya engine. Nah, begitu. Terus kemudian Anda mencari speknya. Terus untuk lubricating oil pump, apakah ada standby begitu? Nah, itu sesuai dengan project guide Anda juga. Untuk berapa centi stroke gitu ya, pada temperatur berapa, viskositasnya begitu. Terus kemudian desain pump headnya berapa bar, delivery pressure-nya berapa, dan velocity-nya berapa begitu ya, sesuai dengan engine project guide. Nah, kemudian Anda tinggal mencari speknya saja. Terus ada lubricating oil cooler juga sesuai dengan project guide. Nah, terus baru ada service tank, ini Anda harus menghitung juga begitu ya. Ini di sini fungsi volume service tank itu juga berat ya, berat LO itu fungsi dari SLOC dikalikan T, terus T itu waktu ya, waktunya untuk pengisian berapa lama, misalnya 7 hari. Ini kayaknya pelayaran, waktu pelayaran begitu ya, 7 hari begitu. Terus BHP-nya berapa dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan margin gitu. Terus volume service tank sudah tahu, kemudian ada volume tambahan begitu. Terus feed pump juga begitu, berapa lama waktu untuk mengisi uh, apa ya, tangki gitu. Nah, terus kemudian kapasitas ya fungsi dari volume dibagi waktu ya. Volumenya apa? Volume service tank, dan waktu apa? Waktu untuk pengisian atau pengosongan si tangki service tadi begitu. Nah, terus Anda juga menghitung diameter pipa untuk mengakomodir atau mentransfer fluida yang dari service tank begitu, terus kemudian menentukan speknya. Itu aja untuk kalkulasinya ya. Saya kira Anda sudah berulang-ulang mengerjakan hampir sama seperti itu mekanismenya dan urut-urutannya begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke LO layout ya, atau LO sistemnya gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk engine project guide-nya itu kalau nggak salah ini dia Watsila ini kalau kalau nggak salah ya. Eh,
Ini kalau nggak salah tadi saya bilang Wärtsilä ya, tapi kayaknya ini MAK, hampir mirip ini. MAK ini kayaknya ya. Nah, jadi di sini sistemnya itu ada LO storage tank ya. Ada berarti kan Anda harus menghitung nih storage tank gitu. Nah, storage tank ini kemudian oil ditaruh di sini ya. Terus kemudian dia ditransfer menuju ke ini preheater LH1 ini. Terus di sini ada three way ya, ada three way valve gitu. Terus kemudian ada yang langsung masuk ke sini, ke C59. Nah, mungkin di project guide-nya itu ada lebih detail ya untuk C59 ini apa. Kalau di sini ada LF2 ya, LF itu oil filter. Nah, sebelum masuk engine, ini ada LF filter begitu. Ini sepertinya untuk pelumasan ini, silinder lubricating ini kayaknya masuk. Jadi dia langsung dari situ di preheater langsung masuk ke sini, ke terus difilter lagi terus masuk ke engine. Nah, tapi ada juga yang untuk pelumasan ini berasal dari sini, LT atau Samteng ya. Nah, atau Samteng ini. Jadi di Samteng eh, ini ya, dia pertama di LP2 ini. Jadi gini, tadi kan dari storage tank langsung masuk ke LH1 preheater ya. Kemudian ada three way, terus kemudian masuk ke engine. Terus kemudian dengan gaya gravitasi di filter masuk ke engine. Dengan gaya gravitasi oilnya kan akan turun ya, turun menuju Samteng LT1 gitu ya. Ini turun dia. Terus kemudian dari Samteng ini bisa naik lagi ke main engine gitu. Digunakan untuk melumaskan di bagian main engine lagi ini. Ini LF4 difilter lagi. LF4 ini difilter, kemudian masuk ke LP2 pakai pompa ya. Pakai pompa feed gear pump ini. Ini LP2 ini. Nah, terus kemudian langsung masuk ke engine. Lah, Anda harus tahu C59, C58 ini apa karena di project-nya dia ini tidak terlalu, sorry, di sistem dia ini tidak terlalu detail. Harusnya ini ditulis sih. Di sini ada legenda yang bilang C59 itu apa, C58 itu apa, C91 itu apa, begitu agar tahu inputnya engine ke mana saja begitu ya. Apakah langsung ke silinder atau ke crankshaft atau ke bagian engine yang lain begitu. Nah, itu harus paham inputnya. Dan Y ini juga output, Z ini input ya. Nah, ini dari mana? Nah, ini soalnya ada dua nih. Ini dari LT1 juga masuk ke sini tanpa filter ya. Sorry, ada filter ini LP4, LF4. Terus kemudian masuk di LP1. Nah, ini itu sepertinya untuk standby gitu ya. Terus kalau yang ini kan primary pumpnya, terus kemudian yang ini ada standby-nya, terus kemudian masuk ke engine. Nah, masuk ke engine ini masuk ke apanya? C58 ini belum jelas kalau di sistem ini karena di legendanya cuma kodenya ini aja. Seharusnya Anda lebih detail gitu ya. Nanti ini sebagai pembelajaran Anda bisa lebih detail untuk menjelaskan deskripsi C59 itu apa. Kalau ini plug project guide ya. Tapi kalau Anda memiliki sistem sendiri yang tidak plug oleh project guide, ya nggak apa-apa. Berarti Anda juga harus tahu input-input yang masuk ke engine itu apa aja begitu. Anda deskripsikan sendiri begitu. Paham ya di situ ya? Terus kemudian misalnya dari setelah melumasi engine ya, terus kemudian turun lagi menuju Samteng lagi gitu ya. Terus di sini juga ada yang masuk ke sini. Ini untuk circulating ya. Jadi ini difilter dulu, terus kemudian ada feed gear pump ya atau pompa ya. Kalau ini sorry transfer gear pump. Nah, yang ini tuh transfer gear pump. Nah, terus ada transfer gear pump begitu. Terus kemudian di preheater dipanaskan gitu ya. Terus ada separator nih, LS. LS ini separator. Nah, lubricating oil separator. Kemudian kembali lagi ke sini ke wet sump begitu. Nah, kemudian setelah di separator ini ada three way ya. Jika dia kandungan, misalnya ada gram-gramnya terlalu banyak, maka dia dibuang ke sini, slot tank gitu. Tidak bisa masuk ke tank lagi, tapi harus dibuang ke slot tank untuk pengendapan di sini. Ini kayak oli yang paling kotor begitu ya, ditempatkan di slot tank.
Nah, kalau misalnya ini kan untuk transfer ya, seperti untuk LO purifying. Ini sistemnya ini adalah LO purifying yang seperti ini, yang di sini. Karena dia fungsinya hanya dari wetsam ini dia pompa dengan transfer pump, terus dipanasi di separator atau di purifying atau dijernihkan atau dipisahkan yang kotor sama yang oke gitu ya. Yang kotor akan dibuang ke sludge tank, yang oke masih masuk ke ini samteng. Dari samteng kemudian masuk lagi ke engine. Nah, ini dengan kalau kalau tandanya ini apa? Feed pump ya. Nah, dengan feed pump. Satunya masuk ke engine dengan ini primary pump gitu. Sorry, bukan primary pump tapi transfer pump.